aku menjadi linglung. Berat badanku turun hampir 10 kilogram. Setiap waktu maghrib, aku selalu menunggu ayah. Berharap ayah mati suri dan kembali pulang dengan sehat. Tapi yang ada hanyalah langit senja yang ditutupi hujan. Dalam hati aku berkata sambil menangis, Ayah kenapa tidak pulang? Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Night YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh seorang perempuan. Sebut saja namanya Fafa. Ayahnya Fafa adalah seorang pegawai negeri sipil di sebuah kabupaten di salah satu provinsi di Sumatera. Beliau sangatlah berprestasi. Dengan prestasi yang dimilikinya itu, beliau bisa menarik perhatian atasannya dengan cepat. Karir beliau menanjak sejak tahun 2004, hingga jabatan beliau diangkat menjadi kepala dinas kantor. Sungguh karir yang sangat gemilang, dan Fafa tahu persis itu bukan dari jalur menjilat. Itu karena usaha dan ayahnya yang memang mempunyai prestasi. Tapi di sisi lain, itu menjadi sisi yang dibenci oleh orang lain. Akhir 2009 ayahnya Fafa jatuh sakit, dan sakitnya itu aneh. Hingga akhirnya beliau meninggal tepat setelah azan asar pada tanggal 25 Desember tahun 2010. Ayahnya Fafa tutup usia di umur 50 tahun. Nah, untuk kisah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Di dalam video ini aku akan berperan sebagai Fafa. Awal cerita, kami tinggal di rumah baru ini tepatnya tahun 2006 saat ayah berhasil membangun rumah ini, walaupun masih banyak yang harus diselesaikan di sana sini. Kami memutuskan untuk pindah ke sini. Setelah sebelumnya, kami tinggal di rumah dinas. Dan di rumah dinas itu, kami sekeluarga sering banget mengalami gangguan mistis. Ibuku sudah tidak tahan lagi dengan keadaan di rumah sebelumnya, hingga akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumah baru ini. Di awal-awal tahun pindah ke rumah baru ini, aku mengira kami akan bebas dari gangguan mistis. Tapi ternyata tidak. Awalnya kami tidak tahu kalau gangguan mistis itu akibat guna-guna yang sengaja dikirim orang lain. Atau karena memang rumah ini udah lama kosong selama proses pembuatan. Ditambah lagi, tanah yang dipakai rumah ini dulunya adalah bekas sawah. Di rumah baru ini, adikku yang nomor 2 sering banget mengalami ketindihan. Ketindihan adalah bangun tidur dalam keadaan tidak bisa bergerak. Sementara adikku yang nomor 3 sering banget dihantui oleh sosok makhluk halus. Pernah pada suatu hari, saat ia masih terjaga di tengah malam, tiba-tiba ada yang memukul pintu rumah dengan sangat keras. Tapi, setelah dilihat keluar, ternyata tidak ada siapa-siapa. Pernah juga saat adikku yang nomor 3 masih bangun, pada jam 2 dini hari. Ada telapak tangan yang besar sedang menyengkram punggungnya, hingga membuatnya ketakutan. 2 tahun telah berlalu. Di awal tahun 2008, aku pernah bermimpi. Tapi mimpi itu terasa sangat nyata. Di dalam mimpiku, aku melihat ada 7 ekor harimau putih, 1 induk dan ke-6 anaknya. Sosok harimau putih itu sedang bermain-main mengitari sebuah kolam yang berada di dekat rumah gadang di kampungku. Kebetulan di belakangnya rumah gadang itu adalah bangunan rumah yang disambung.
Di dalam mimpi itu, aku sedang berdiri di teras atas sambil melihat para harimau itu. Dan harimau itu terlihat sangat tenang. Mereka tidak jahat dan tidak mengganggu. Aku pun mengabaikannya dan akan beranjak pergi dari teras tempat aku berdiri. Tapi, belum sempat aku beranjak pergi dari teras, tiba-tiba seekor harimau putih yang tadi aku lihat itu langsung melompat ke atas dan ingin menerkamku. Aku sangat ketakutan dan refleks, aku langsung berlari masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Tepat di saat aku menutup pintu, kuku-kuku harimau yang tadi ingin menerkamku itu menancap di pintu, tepat di depan mata. Jadi, telat sedikit saja aku menutup pintu, kuku-kuku harimau itu bisa menerkamku. Aku selamat dari terkaman harimau itu. Dengan sesak nafas, aku terbangun dari mimpiku. Beberapa hari kemudian, aku kembali bermimpi, melihat seekor harimau putih yang ukurannya sebesar kerbau, sedang berjalan seolah mencari mangsa. Dengan sesak nafas, aku bersembunyi sambil mencoba menahan nafasku. Hingga akhirnya aku terbangun. Aku terbangun dengan keadaan sesak nafas. Tidak lama dari mimpi-mimpi aneh yang aku alami itu, aku mengalami sakit kulit yang sangat aneh. Hampir 80% tubuhku ditutupi penyakit itu, bernanah dan bau. Penyakit itu awalnya hanya kecil di bagian betis, tapi tidak lama kemudian memenuhi seluruh betisku. Aku pun berobat ke orang pintar, atau bisa dibilang seorang tabib, di kampung halaman pacarku yang sekarang menjadi suamiku. Aku pergi berobat bersama ayah dan ibu. Setelah dilihat-lihat, ternyata penyakitku ini memang tidak wajar. Beliau yang mengobati bilang kalau ini adalah guna-guna. Sebenarnya sasarannya adalah ayahku. Tapi karena waktu itu aku yang kondisinya lemah, jadi akulah yang terkena. Jadi telat sedikit lagi bisa-bisa aku tidur di daun pisang. Mendengar perkataan beliau, ayahku bertanya, "Siapa pelakunya, Pak?" "Tidak perlu tahu, cukup kita obati saja," jawab tabib yang mengobatiku. Tabib itu berdoa dan mengobatiku dengan rempah-rempah dedaunan yang dicampuri genangan air mata dari perih aroma dedaunan itu. Ketika sedang mengobati, tidak sengaja aku mendengar ucapan dari tabib itu. "Kuat sekali anak ini. Pasienku yang lain pada lari terbirit-birit ku kasih obat ini." Dan ucapan dari tabib itu menjadi penyemangatku untuk berobat. Aku yakin kalau aku bisa sembuh. Singkat cerita, sepulang dari berobat, aku malah muntah-muntah dan hilang selera makan. Padahal aku harus menyusun skripsiku waktu itu. Jadi terpaksa sambil berobat, aku tetap berusaha mengurus skripsiku. Walaupun kakiku terasa sakit untuk berjalan. Karena nanah yang keluar dari lukaku itu dengan mudah menempel ke baju. Sehingga sangat sakit ketika kain itu sudah menempel erat di lukaku. Dan kalau sudah menempel, untuk melepasnya pun susah. Jika dilepas, maka nanah bercampur darah akan mengalir deras seperti air. Dalam hati aku menangis. Kenapa aku yang harus mengalami nasib ini? Singkat cerita, tibalah waktunya aku untuk pergi berobat lagi. Di perjalanan, kami sempat bertemu dengan bupati yang merupakan atasan dari ayahku. Ayahku menceritakan penyakit yang aku alami itu dan apa yang dikatakan tabib waktu itu kepada bupati. Mendengar itu, bapak bupati dan istrinya menatap kasihan kepadaku.
Entah benar-benar kasihan atau jijik melihat penyakitku. Setelah selesai mengobrol, kami pun lanjut berjalan untuk berobat. Sesampainya di tempat tabib, aku kembali diobati. Ketika sedang mengobati, tabib itu sangat terkejut karena penyakitku ini sudah hampir ke seluruh tubuh. Kenapa sudah hampir ke seluruh tubuh? Ucap tabib itu setelah melihat penyakitku yang semakin parah. Tapi, aku masih tetap menunjukkan kalau aku kuat agar orang tuaku tidak semakin khawatir. Tabib itu terus menempelkan daun serai dan obat-obatan lainnya ke seluruh bagian tubuhku yang sakit dan sesekali ditaburi jeruk nipis. Bisa bayangin gak sakitnya gimana? Sambil terus melantunkan doa dan sholawat, aku pun terus diobati. Hingga sebuah kalimat penuh emosi terucap oleh tabib itu. Dasar dukun kurang ajar. Dia tahu kau diobati, makanya dinaikkannya bisanya. Aku pun berteriak dan menangis. Ayah, ibu, ini sakit. Aku ingin menyerah. Biarlah orang itu membunuhku saja, karena aku sudah tidak sanggup lagi. Tapi wajah sedih kedua orang tuaku bisa menguatkanku lagi. Dalam hati aku berkata, Tidak, aku tidak boleh menyerah. ayah dan ibuku sudah menahan tangisnya waktu itu. Lalu aku memohon kepada tabib yang mengobatiku. Bantu aku untuk sembuh ya, Om. Pengobatan demi pengobatan, sakit demi sakit pun aku alami. Dan beberapa bulan sudah berlalu. Luka yang bernanah itu mulai mengering. Pada suatu hari, aku kembali ke tempat tabib itu untuk mengecek keadaanku yang hanya ditemani oleh nenekku. Sesampai di tempat tabib itu membelah jeruk dibagi dua dan menggosokkan jeruk itu ke kedua betisku. Tidak lama setelah itu, beberapa ekor belatung kecil mulai berloncatan keluar dari betisku hingga membuat aku menahan jijik karena melihat belatung itu. Tabib itu terus menggosok betisku dengan jeruk yang sudah dibelah dua sambil berdoa. Singkat cerita, beberapa minggu setelahnya, akhirnya aku berhasil disembuhkan. Walaupun hingga saat ini masih meninggalkan bekas luka hampir sekujur tubuhku. Tapi, kejadian aneh tidak berhenti di sini. Pernah pada suatu hari, meja kaca yang berada di rumahku yang baru dibeli 3 hari yang lalu retak dengan sendirinya. Binatang berbisa alias ular pun sangat sering masuk ke dalam rumah, bahkan dengan posisi yang aneh. Pernah sekali ular tersebut tiba-tiba sudah berada di depan kamarku. Ketika aku menyadari keberadaan ular tersebut, ular itu langsung masuk ke sela-sela pintu kamarku. Lalu aku meminta adikku untuk meletakkan kain di sela-sela pintu agar ularnya tidak keluar. Setelah itu, aku meminta adikku untuk keluar mencari bantuan. Sedangkan aku berjaga di depan kamar untuk mengawasi ular tersebut. Setelah mendapat bantuan, kamarku dibongkar. Tapi, setelah dibongkar, ternyata ular itu sudah tidak ada dan hilang begitu saja. Kan aneh, padahal aku sangat yakin tidak ada jalan keluar untuk ular itu. Lagi pula, dari tadi aku juga sudah mengawasi ular tersebut. Ada juga kejadian aneh lainnya. Waktu itu, aku sedang mencuci piring. Lalu tiba-tiba, 2 gelas bergantian jatuh dari tanganku. Dan saat itu, aku merasa ada yang tidak beres. Apa ini firasat? Ternyata benar.
Tidak lama setelah itu, ayahku mulai sakit, dan sakit itu perlahan memburuk. Tubuhnya pun semakin hari semakin kurus. Awalnya kami sekeluarga mengira itu adalah efek samping dari obat yang pernah diberikan dokter kepada ayah. Karena kebetulan, ayahku memang habis suntik untuk menghilangkan benjolan yang ada di lehernya. Secara medis, dokter pernah bilang kalau obat tersebut tidak cocok untuk penyakit beliau, sehingga ada efek sampingnya. Tapi, selang beberapa minggu kemudian, ada benjolan baru yang tumbuh di dekat telinganya ayah. Melihat hal tersebut, teman-temannya ayah menganjurkan agar ruqyah. Singkat cerita, kami sekeluarga pun pergi mengantarkan ayah untuk ruqyah sesuai dengan saran teman ayah tadi. Dan menurut beliau yang meruqyah, ayahku sedang diguna-guna dan nama penyakitnya itu adalah tinggam. Tinggam adalah penyakit yang dibuat seseorang, semacam santet. Aku tidak percaya. Bagiku, penyakit ayah itu murni medis. Tapi rasa percayaku itu mulai goyah saat ahli spiritual lain juga mengatakan hal yang sama, bahwa penyakit ayah adalah tinggam. Penyakit itu sengaja dikirim oleh seseorang karena ada yang iri dengan karir ayah. Selama ayah sakit, rumah yang kami tempati ini seperti bising banget. Seringkali loteng rumah terdapat bunyi seperti hantaman kayu. Tapi alhamdulillah, ayahku berhasil disembuhkan. Setelah sembuh, ayah bisa kembali beraktivitas. Hari demi hari berganti. Kesehatan ayah kembali melemah, seperti kehilangan sebagian tenaganya. Padahal biasanya, beliau tidak seperti ini. Selama ini beliau tidak pernah mengeluh dengan sakit yang dideritanya. Tapi kali ini berbeda. Beliau mengeluh dan bilang merasa sakit di bagian kepalanya. Apa aku akan mati? Kata-kata itu keluar dari mulut ayah dan kondisinya semakin hari semakin buruk. Akhirnya, ayah pun dirawat di salah satu rumah sakit di kota yang berinisial P. Dan dokter bilang, ini adalah kanker. Dan dokter hendak mengoperasi benjolan yang ada di tubuhnya ayah waktu itu. Ketika akan dioperasi, tiba-tiba gula darah ayah naik sangat tinggi. Padahal sebelumnya, ayah tidak pernah menderita penyakit itu. Lama dirawat, sambil menunggu kondisi fisik ayah siap untuk dioperasi. Di samping itu, aku juga mencari pengobatan alternatif. Hingga akhirnya, aku bertemu dengan ahli spiritual lain. Dan ahli spiritual itu juga mengatakan kalau ayah kena tinggam. Aku berpikir, mungkin aku telah syirik. Tapi, yang ada di dalam pikiranku waktu itu hanyalah satu, yaitu kesembuhan ayah. Ditambah saat itu, hatiku terasa hancur melihat mata ayah yang sekarang juling secara mendadak, seperti ditarik sesuatu. Aku ingin berteriak. Akan kubunuh kau yang sudah mengirim ini untuk ayahku. Sore itu, ketika ibu dan adik sedang berada di rumah sakit untuk menjaga ayah. Di rumah aku sibuk menyiapkan bahan-bahan untuk ritual pengobatan ayah. Kemenyan dan jeruk 7 rupa sudah siap diracik, sesuai arahan dari ahli spiritual yang aku temui itu. Rendaman air jeruk 7 rupa aku percikan di sepanjang rumah. Kemudian membakar kemenyan dan disapukan asapnya ke seluruh rumah. Setelah selesai,
Aku memperhatikan setiap sudut rumah maupun comberan. Apakah ada kotoran keesokan harinya? Ternyata benar. Di salah satu kamar di rumahku, tiba-tiba saja ada sejumlah kotoran, tepatnya di comberan kamar mandi. Ritual demi ritual pun aku lakukan, dan puncaknya adalah di malam hari. Malam itu, aku harus membongkar tanah taman bunga yang berada di depan kamar ayah. Karena menurut hasil terawangan dari ahli spiritual itu, di situ akan ditemukan sejumlah paku dan kayu runcing. Dan waktu itu aku ditemani oleh omku. Dengan perasaan deg-degan, aku menunggu hasil galian dari omku. Dan ternyata benar. Di dalam galian itu ada kayu yang melintang, seolah memanah ke arah kamar ayah, dan sejumlah paku yang sudah karatan. Melihat itu, aku menghubungi ahli spiritual yang aku temui dan bilang kalau di situ memang ada sebuah kayu runcing dan sejumlah paku. Mendengar itu, ahli spiritual bertanya, "Bagaimana kondisinya?" Kayunya sudah rapuh dan patah-patah, sementara pakunya sudah berkarat. Jawabku di dalam telepon kepada ahli spiritual itu. Lalu ahli spiritual itu berkata, "Astagfirullah. Itu artinya tubuh ayahmu sudah separah itu. Perbanyaklah doamu." Lalu ahli spiritual itu lanjut berkata lagi, "Sekarang bongkar tanah di depan pintu masuk. Dia pindah ke sana." Aku dan omku pun bergegas membongkar tanah yang berada di depan pintu dan mengabaikan tatapan dari tetangga. Tapi usaha itu tidak membuahkan hasil. Setelah ritual itu dilakukan, siang harinya ayahku meminta kepada dokter untuk pulang. Beliau berucap, "Saya mau pulang 2-5 hari saja di rumah. Kasur besar saya sudah menunggu di rumah." Waktu itu kesadaran ayah sudah sangat menurun. Singkat cerita, setelah 1 minggu ayah berada di rumah, ibuku akhirnya memutuskan untuk kembali membawa ayah ke rumah sakit di kota B. Selama dirawat di sana, ayah sudah sangat jauh dari kesadaran, dan beliau kerap melihat sosok yang tidak kasat mata. Aku masih dengan ritualku untuk menyembuhkan ayah. Dan pagi itu, aku diminta ibu untuk datang ke rumah sakit. Aku pun datang dengan membawa obat-obatan dan ritual yang harus dimandikan ke ayah. Di rumah sakit aku menyuapkan makanan ke ayah sambil bilang, Ya, ini anak gadismu datang. Ayo makan. dan siang itu ayah bisa makan beberapa suapan. Dan aku tidak menyangka kalau ternyata hari itu adalah hari terakhir aku bertemu dengan ayah. Sore harinya aku disuruh pulang ke rumah oleh ibu, meskipun sebenarnya aku tidak ingin pulang. Sehabis asyar, aku pun sampai di rumah. Lalu aku mendapat telepon dari ibu dan memberiku kabar kalau ayahku sudah berpulang tepat pada tanggal 25 Desember tahun 2010. Ternyata 25 hari yang dibilang ayah kepada dokter waktu itu adalah tanggal 25. Aku tidak menangis. Aku hanya diam. Mukaku terasa dikerumuni sejuta semut. Aku hanya diam menerawang, berkecamuk, marah, dan ingin membunuh. Semua perasaan itu menjadi satu. Hingga akhirnya kesedihanku pecah saat aku mendengar mobil ambulans yang telah datang ke rumahku.
Ayahku benar-benar sudah tenang. Wajah beliau sangat terlihat muda dan tampan. Ternyata surga menginginkan ayah untuk tinggal di sana. Yang semasa hidupnya, beliau adalah tempat curhat bagiku. Tempat aku mengadu, tempat aku bermanja. Dan sekarang pergi untuk selamanya. Derita ini belum selesai sampai di sini. Aku menjadi linglung. Berat badanku turun hampir 10 kg. Setiap waktu maghrib, aku selalu menunggu ayah. Berharap ayah mati suri dan kembali pulang dengan sehat. Tapi yang ada hanyalah langit senja yang ditutupi hujan. Dalam hati aku berkata sambil menangis. Ayah kenapa tidak pulang? Beberapa hari kemudian, ahli spiritual yang membantuku bilang kalau guna-guna itu akan pindah ke aku. Dan tanpa aku sadari, selama beberapa minggu ini aku memang sering bermasalah. Dan kata ahli spiritual itu, mereka akan menjadikanku sebagai target. Yang akan dilakukan adalah membuatku tidak bisa BAB, sampai perutku membesar, hingga akhirnya aku meninggal. Setelah mendengar penjelasan dari ahli spiritual itu, aku terus diobati. Disuruh minum racikan obat-obatan yang bisa membuatku memuntahkan isi perutku. Di muntahanku itu awalnya seperti busa-busa, hingga keluar darah berwarna coklat. Aku juga menjalani ritual mandi kembang. Dan yang terakhir, aku dimandikan di sungai yang sangat deras. Dengan tujuan agar penyakitku ikut mengalir bersama sungai itu. Ketika mandi di sungai itu pun, di celanaku masih mengeluarkan kotoran dan tidak tahu dari mana asalnya. Singkat cerita, aku sembuh. Aku tahu kalau ritual yang aku jalani itu mungkin syirik. Tapi aku sudah bertobat dan memohon ampunan jika seandainya itu memang syirik. Karena yang ada di dalam pikiranku waktu itu hanyalah kesembuhan ayah dan kesembuhan diriku yang harus bertahan hidup demi ibu dan kedua adikku. Tidak lama setelah ayah meninggal, aku mendengar berita dari orang kepercayaan bupati kalau ini adalah perkara politik. Dan target mereka ada 4. Yaitu bupati, 2 orang kepercayaan bupati, dan anak bupati. 2 orang kepercayaan bupati itu adalah temannya ayah yang sudah lebih dulu meninggal mendadak tanpa penyakit. Dan yang satu lagi adalah ayahku. Sekitar 2 tahun yang lalu, anak bupati juga meninggal hanya karena sakit perut saja. Tapi entahlah, itu benar atau tidak, hanyalah Allah yang tahu. Dan yang aku yakini sekarang ini adalah ayah sudah tenang di alam sana. Nah, itulah pengalaman mengharukan dari Fafa yang harus kehilangan ayahnya karena korban guna-guna. Semoga kisah ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Good night and see you next time.